Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini meski hujan mengguyur kota Gunung Sitoli dan sekitarnya, tapi tidak menyurutkan langkah kaki kita pertama-tama untuk menghadiri rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yakni melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Setelahnya kita menyempatkan dari sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk halaqah ilmu. Dari yang sedikit waktu ini, semoga Allah berkahi kita. Dari waktu yang kita sisihkan pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya ini tercatat menjadi sebuah amal saleh. Amin, Allahumma amin. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini dikumpulkan Allah dalam beberapa, atau kita pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam beberapa segi kebaikan. Kebaikan yang pertama tentunya kita berada di majelis ilmu. Kami pribadi tidak henti-hentinya mewasiatkan kepada kita bersama agar banyak-banyak berdoa ketika berada di majelis ilmu. Di saat mungkin doa dan pinta kita sering kita ucapkan di solat-solat kita, namun tak kunjung Allah realisasikan, tak kunjung Allah ijabah untuk saat ini, maka pada kesempatan seperti ini kiranya kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kedua di mana Allah memberikan pada kita kesempatan terbaiknya adalah saat turunnya hujan. Apa Bu? Saat turunnya hujan. Jadi jangan sampai turunnya hujan kita pun menghujat hujan. Yang notabene kalau kita menghujat hujan, secara tidak langsung kita telah menghujat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa ketika turunnya hujan. Apa itu Bu? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini
atau hujan yang saat ini turun kepada kami hujan yang nafi', hujan yang bermanfaat. Ya, hujan yang bermanfaat. Ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saat turunnya hujan, agar Allah memberkahi hujan yang turun kepada kita. Maka banyaklah bapak-bapak berdoa, dan kita saat ini sekarang ini berada di antara dua kebaikan tersebut. Ya. Di majelis ilmu dan di mana Allah guyur ya Gunung Sitoli dan sekitarnya dengan hujan. Mudah-mudahan itu adalah hujan rahmat. Amin. Allahumma amin. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis yang sering kita dengar dengan istilah muttafaqun alaih, ya berarti itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti muttafaqun alaih ini disepakati oleh dua syaikhaini atau dua syaikhain. Yang dimaksud dengan dua syaikhain ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, ya. Apa hadis itu? Hadis yang mungkin ya banyak didengar atau terdengar familiar hadis tersebut, yang berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang ideal itu atau muslim yang baik, kalau boleh kita katakan, kita definisikan, muslim yang baik itu adalah muslim yang lainnya atau muslim selain dirinya yang selamat dari lisan dan tangannya. Apa bu? Muslim yang muslim lainnya itu selamat dari lisan, dari ucapannya dan tangannya. Maka muslim ideal, ya, muslim yang perfeksionis kalau bahasa sekarang, adalah muslim di mana muslim yang lainnya tidak terganggu baik dari ucapannya, begitu pula dengan tangannya. Jadi kalau ada muslim tapi terusik orang lain, maka dia belum menjadi muslim yang ideal. Apa contohnya Ustaz? Misalkan suara TV bu, Pak, suara TV yang kita mungkin putar, ya terlalu kencang sehingga terganggulah tetangga kiri dan kanan kita, ya terganggu. Atau bagi bapak-bapak, ya mungkin kalau di sini, masya Allah, kami perhatikan tidak ada lah seperti itu. Knalpot motor, ya kan, dibuat racing. Ya, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang fashionnya, ya gaya-gayaan. Biasanya ibu-ibu yang baru menimang, ya putra atau putrinya atau seorang nenek, berjuang dia untuk menidurkan anaknya yang sebelumnya itu merengek, ya 1 jam 2 jam, ya ditenangkan anak ini. Dia letakkan anak itu di tempat buayan atau di tempat istirahatnya pelan-pelan, takut kalau anak ini atau cucu ini akan terbangun. Tahu-tahu ketika diletakkan, bus, terdengar suara knalpot racing ini. Hati-hati. Mungkin di dunia Anda tidak dikenali oleh si ibu. Mungkin di dunia Anda tidak dikenali oleh seorang nenek yang menidurkan anaknya. Tapi ingat, penghakiman Allah, hisab Allah akan berbicara nanti di padang mahsyar. Ini salah satu contoh kecil, ya, salah satu contoh kecil
di mana seseorang ya muslim lainnya terusik. Ya. Begitu pula dengan bertetangga. La yu'minu ahadukum, ya. Tidak beriman seseorang. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. La yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, sampai dia memuliakan tetangganya kiri dan kanannya. Kalau tetangganya terusik dengan keberadaannya, ya, semakna dengan hadis ini. Lalu bagaimana ya makna daripada muslim ideal? Muslim ideal tersebut, belum lagi diputar musik sekencang-kencangnya. Ya, kadang enggak peduli, ini kan di rumah saya diputar di musik. Mau orang terganggu atau tidak itu perkara lain. Yang penting kan ini rumah saya, berarti hak saya dong memutar musik sekencang-kencangnya. Hak saya dong memutar volume TV sekencang-kencangnya, atau sampai larut malam sehingga orang sulit untuk beristirahat. Ini baru tingkatan muslim. Sementara dalam din, dalam agama, tingkatan itu terbagi 3. Orang yang mengaku Islam namanya muslim. Orang yang mengaku iman namanya mukmin, pelakunya mukmin. Orang yang dalam agama kita ihsan, maka pelakunya dikatakan muhsin. Jadi Islam itu tingkatan terendah dari tingkatan-tingkatan yang ada dalam agama kita. Ya, tingkatan terendah. Di mana tingkatan terendah? Salah satu hadis Nabi tadi yang kita sebutkan, al-muslim man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Muslim yang lainnya selamat dari tangannya, ya, dari lisannya. Bagaimana kalau berbicara dengan mengenai tingkatan iman? Kemudian bagaimana syariat atau agama berbicara mengenai tingkatan ihsan? Ya, tingkatan ihsan. Nah, oleh karena itu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita harus ya bertanya ke diri kita, apakah orang lain atau muslim yang lain itu telah selamat dari diri kita, ya, selamat dari diri kita ataukah tidak? Ya, kita harus menjadi ya muslim yang ideal, harus menjadi juga mukmin yang ideal, juga harus menjadi muhsin yang ideal. Ya. Kenapa? Jangan sampai kita hanya mentok dalam perkara yang penting saya muslim ideal aja, Ustaz. Ya, yang penting saya kayaknya muslim ideal, kayaknya perfect juga, Ustaz. Kalau mukmin entar aja, Ustaz. Kalau menjadi mukmin yang ideal nanti aja, Ustaz. Kalau menjadi muhsin yang ideal nanti-nantilah, Ustaz. Muslim aja lah, Ustaz. Kenapa ketika dalam perkara urusan dunia kita tidak merasa puas? Adapun dalam perkara din, dalam perkara agama, dalam perkara akhirat, kita lantas merasa puas. Harusnya ketika berbicara mengenai agama, kita tidak boleh merasa puas dengan kebaikan yang telah kita tanam. Misalkan, saya sudah kurban nih tahun ini, tahun besok nggak usah lagi lah, kan sudah kurban. Ya, padahal kurban ini bukan ibadah ya sekali seumur hidup. Bila diberi kemampuan, kalau bisa dalam setahun itu setiap tahun bisa berkurban, itu lebih baik. Itu lebih baik, ya. Kemudian kita akan menyebutkan ya
Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Mereka meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya ada manusia yang menjadi pembuka kebaikan, ya, pembuka kebaikan, maghaliqa lisyarr, dan dirinya menjadi penutup keburukan atau pengunci keburukan. Ya. Artinya dari dirinya orang mencontoh kebaikan, dari dirinya orang mengambil fawaid yang sangat besar, sehingga orang lain pun mencontoh kebaikan yang dirinya buat atau lakukan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Wa inna minan nas nasan mafatiha lisyarr." Kemudian Nabi menyebutkan adanya seseorang, salah seorang dari manusia yang dirinya menjadi pembuka keburukan. Na'udzubillah. Orang-orang mencontoh keburukan dari dirinya. Ada orang yang mampu minum khamar, misalkan 2-3 botol, tidak juga tumbang, tidak juga mabuk teler. Orang pun berlomba-lomba mengalahkan rekor yang dia buat. Ini baik kira-kira atau buruk? Baik apa buruk, ibu? Buruk, jelek, khabith. Ya. Maghaliqa lil khair, dan orang ini, orang yang kedua ini menjadi penutup pintu kebaikan sedikit pun. Ya. Kelompok yang pertama atau jenis manusia yang pertama, dirinya menjadi pembuka, mafatihil khair, pembuka kebaikan. Orang mencontoh kebaikan dari dirinya. Tengok si fulana, tengok ibu fulana, walaupun sudah uzur, sudah tua, terkadang jalan aja sudah payah, sudah kakinya 3, tapi tak menyurutkan dirinya hadir di majlis ilmu. Sehingga ibu-ibu yang usianya muda dari dirinya atau yang sebaya dengan dirinya menjadikan ibu ini contoh. Maka ini adalah mafatihul lil khair, menjadi pembuka kebaikan. Atau seorang bapak-bapak, seorang ayah, yang dirinya mencontohkan, selalu dan senantiasa berada di saf pertama. Di saf pertama. Kalau di madrasah ini, sulit kita berada di saf kedua, kecuali itu solat zuhur dan asar kalau kita terlambat. Tapi kalau solat subuh masbuk pun kita tetap dapat saf pertama, karena sepanjang ini safnya ini, berapa meter ini? Ya, sepanjang ini. Tapi di masjid lain, sama juga ustaz. Walaupun masjidnya kecil, tetap juga ustaz sedikit juga jamaahnya ustaz. Apalagi yang masya Allah, kami rasa masjid yang paling panjang, bukan lebar mas panjang, ini musholla kita. Maka kebaikan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Ini pelajarannya. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadaihi. Maka beruntunglah, fatuba liman ja'alallah, maka beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Yang Allah jadikan dirinya sebagai pintu atau pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Ada orang seperti ini? Ada, insya Allah banyak. Terkadang mereka ini adalah secara tidak langsung mereka berdakwah dengan hal, bukan dengan lisan. Kebanyakan atau banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah itu dikarenakan dakwah selain dari dakwah lisan.
Imma dia dakwah bil akhlak, dakwah karena akhlakul karimah, atau dakwah dengan keadaan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri salah seorang anak Yahudi yang akan meninggal dunia atau dalam keadaan sakratul maut, ya, Nabi SAW mendakwakannya, ya, kul, katakan, ya bunaya, wahai anakku, ya, kalimat tauhid. Kemudian anak ini melihat wajah ayahnya yang seorang Yahudi untuk meminta restu, maka sang ayah pun, ya, mengatakan, katakan. Kenapa? Karena sang ayah dan anak ini melihat tidak ada celah keburukan yang berada pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi tidak ada, ya, mendakwakannya dengan selain daripada perbuatan amaliyah. Maka, ya, dengan kebaikan yang kita lakukan, mungkin saling tegur sapa dengan sesama, ya, atau dengan mereka yang mungkin hanya mencukupkan diri dengan ibadah yang tanda kutip seperti cuma solat saja, tapi untuk taklim tak mau misalkan. Secara tidak, ya, kita coba basa-basi, Bu Fulana, yuk sesekali kita datang ke madrasah malam Kamis. Bapak Fulan, ayo kita datang subuh akbar berjamaah, ya. Ayo kita, bukan kita bercerita tentang yang lain, tapi kita mengajak bagaimana, ya, sesekali kita chat mereka, atau ketika ketemu di tempat usaha kita, besok pagi subuh akbar Ustaz Fulan, yuk kita datang ke madrasah. Udah lama lo gak ngobrol-ngobrol di pengajian, walaupun, ya, pengajian bukan tempat ngobrol, tapi kita membuat basa-basi sehingga orang itu, ya, suka dengan pengajian. Kita menjadikan kebaikan. Inilah tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana kita menjadi keran kebaikan bagi orang lain, ya. Khairun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lain itu mengambil fawaid, mengambil manfaat dari dirinya, ya, dari dirinya, ya. Maka ambil celah kebaikan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ambil celah kebaikan dengan memberikan contoh suri tauladan, dengan tutur sapa yang baik kepada mereka. Contoh, orang yang hadir ke pengajian, apakah sama banyak dengan mereka yang hadir sholat berjamaah? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Orang yang hadir ke pengajian rutin, istiqomah datang ke pengajian, dengan mereka yang sholat berjamaah, mana yang banyak? Banyak yang sholat apa banyak yang mengaji? Yang sholat. Yang sholat. Apakah pengajian bentuk kebaikan atau keburukan? Kajian majelis taklim seperti ini kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Maka tularkan kebaikan ini kepada mereka. Mereka belum merasakan laziznya iman, manisnya hadir di majelis taklim. Bukankah para asatiz kita menyampaikan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu didoakan oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-hisanu fil bahr. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, kemudian seluruh makhluk, hatta al-hisan, sampai ikan besar di lautan, bertasbih memuji ala muallimin nasal khair, kepada mereka yang talabul ilm, yang menuntut ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama. Maka nikmat ini tidak bisa disampaikan karena kita disampaikan dengan lisan. Dia bisa dirasakan dengan hati, bagaimana lezatnya hadir di majelis ilmu, dan itu kebaikan. Betapa banyak orang yang hanya mencukupkan diri dengan solat. Bukan kita katakan solat tidak baik-baik, tapi sedikit dari mereka yang solat itu yang mampu, ya, berkhusyuk, berenak-enakan,
dengan majelis ilmu, dengan halaqah ilmu. Sekiranya mereka tahu bagaimana lezatnya hadir di majelis ilmu, maka mereka pun akan pergi merangkak ke majelis-majelis ilmu. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, ya, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah salah seorang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Empat pokok penting yang Allah janjikan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Sakinah Allah turunkan, kemudian rahmat, kemudian doa-doa para malaikat. Yang keempat adalah, ya, Allah menyebut nama kita di majlisnya di langit. Kebaikan. Ya. Nah, ini yang menunjukkan kenapa majlis ilmu itu, ya, sangat sedikit. Karena, ya, syaitan dan bala tentaranya, ya, menghalang-halangi manusia untuk mendapatkan ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang akan mencukupkan diri beribadah di atas qila wa qala. Apa qila wa qala? Qila itu kami dengar, rasa-rasa kami, dugaan kami, kata orang, seperti ini, seperti itu. Beribadah seperti itu. Apakah boleh dalam agama? Tidak. Sehingga syaitan, ya, berusaha menghalangi orang untuk hadir di majelis ilmu. Taib. Kembali kepada pembahasan kita tentang mafatihul khair, tentang menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya. Orang yang menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain, orang lain ini akan merasa aman ketika duduk atau bermajlis dengannya. Orang akan senang. Sebaliknya, orang yang menjadi pembuka keburukan secara fitrah, orang akan benci duduk bersama dengannya. Maka dalam syariat, Pak, Ibu, kita dianjurkan, ya, mencari teman-teman yang saleh. Ya, hadis di mana yang masyhur tentang, ya, berteman, mencari kebaikan bersama teman yang saleh itu seperti duduk bersama penjual minyak wangi. Tak pun kita membeli minyak wanginya, ya, tapi kita mendapatkan aroma harum dari minyak wangi tersebut. Ya. Begitu pula dengan pembuka pintu kebaikan. Siapapun mereka yang menjadi pembuka pintu kebaikan, orang lain pun akan merasa senang bermajlis dengannya, akan merasa senang duduk bersama dengannya, karena bersama mereka sang pembuka kebaikan ini, mereka mendapatkan, orang lain ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan agama. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, beriktikad kita, ya, niatkan dalam hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pionir-pionir kebaikan, sehingga orang lain mencontoh kebaikan. Apa itu? Terserah. Misalkan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian ditanya oleh cucu kita, ya, yang baru TK misalkan, Nek, kok nenek Senin kok enggak ada makan siangnya? Iya cu, nenek puasa. Begitu Kamis juga neneknya enggak makan. Nek, kok nenek enggak makan siang lagi? Nenek puasa. Setiap minggu seperti itu, tumbuh mindset dari sang anak ini, dari sang cucu ini ketika dia besar. Ketika kita sudah tidak ada lagi di hadapan mereka karena telah wafat, mereka akan mendengar kebaikan. Oh iya, dahulu nenek saya seperti ini. Bukankah kita yang tidak mungkin kita langsung besar seperti ini?
Kita pernah merasa ada beberapa kebaikan yang dahulu pernah dilakukan oleh orang tua kita, atau kita pernah melihat, mendengar ada kebaikan yang dilakukan oleh nenek dan kakek kita, sehingga dengannya terinspirasilah kita membuat kebaikan di atas itu. Pasti ada dari kita yang mendengar kisah-kisah ya, bagaimana orang tua kita, nenek kita dahulu, oh itu terbaik, iya ya nenek kami seperti ini dulu, oh iya ya ayah kami seperti ini dulu. Maka tularkan kebaikan itu kepada orang lain, khususnya kepada lingkup atau biah keluarga kita yang berada di bawah wewenang kita, anak kita misalkan, cucu kita misalkan. Bukankah dakwah itu sifatnya adalah ya universal, berdakwah sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan semua ditimpakan dakwah kepada ustaz. Jangan semua, berdakwah dengan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ya. Thayyib. Kemudian pertanyaannya, apa saja langkah-langkah menjadi pembuka kebaikan? Setelah kita jelaskan tadi ya tentang mafatihul khair, tentang bagaimana menjadi pembuka kebaikan, apa langkah-langkahnya Ustaz? Ya. Untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama tentunya niat dan azam. Kalau niat mungkin sudah tahu. Kalau azam, apa azam? Lebih dari niat. Azam itu, kalau ada yang namanya azam, anak kita azam namanya, azam itu artinya tekad ya, lebih dari niat, betul. Tekad yang bulat atau tekad yang kuat. Seseorang yang menginginkan menjadi ya pembuka kebaikan, dirinya pertama-tama harus memiliki niat dan azam. Niat dan azam atau tekad yang bulat, tekad yang kokoh, tekad yang kuat harus dimiliki bagi mereka yang menginginkan menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Karena kami mau tanya, menjadi pembuka kebaikan di zaman ini sulit apa mudah? Sulit? Ya, sulit. Kenapa sulit? Karena sebaliknya. Apa Ustaz maksudnya? Karena menjadi pembuka keburukan di zaman fitan seperti ini itu lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Ya, menjadi contoh, menjadi pionir-pionir keburukan lebih banyak jumlahnya daripada menjadi contoh kebaikan. Sehingga tersamarkanlah yang al-haq itu. Tapi ingat, meskipun ya sebagaimana sebongkah emas berada dalam lumpur, ya, dia tetaplah sebuah emas. Walaupun ya seluruh bongkahan emas ini tertutupi dengan lumpur, dia tetap berharga, dia tetap bernilai ya sebagai sebuah emas bagi mereka yang mengetahui hakikat daripada emas itu tersebut. Kendati orang-orang melabelinya sebagai sebongkah kotoran, sebongkah perak, sebongkah barang-barang selain daripada emas, hakikatnya tidak merubah jati dirinya bahwa sebongkah ini adalah berupa emas. Maka oleh kerana itu, bapak-bapak, ibu-ibu, azan ya Allah wa iyyakum jami'an, menjadi pembuka kebaikan di zaman ini ya itu berat. Itu berat. Apakah ibu fikir memakai jilbab yang syar'i di zaman ini mudah? Banyak celaan dan kata-kata yang diterima bagi muslimah-muslimah kita. Yang ironisnya yang mencela dan yang menghujat itu bukanlah orang-orang di luar dari agama kita. Ini yang terlalu miris. Apakah bapak-bapak fikir orang yang memakai jenggot mudah mengamalkan sunnah ini di zaman seperti ini? Mudah. Apa kalau kita yang memakai jenggot, apa sering dilabeli kita? Bang Zamzam, teroris, ya kan? Wallahi kita meyakini bahwasanya orang yang melakukan bom bunuh diri
Ya, jangankan masuk surga, mencium bau surga Allah haramkan. Dan kita meyakini hadis itu. Bagaimana mereka tuduhkan orang yang mengamalkan ya sunnah Nabi, ya dikatai dengan hal seperti itu. Dikatakan radikal, gerak keras, ya Ustaz fulan keras, Ustaz Ikhwan keras. Mana yang keras itu? Kalau hanya sebatas qila wa qala, ya anak kecil pun bisa, ya Khalid bisa, ya Raka mungkin bisa, anak-anak kecil bisa menyampaikan Ustaz fulan keras. Tapi nyatakan, hadirkan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian bila ya yang diucapkan itu adalah sebuah kekeliruan. Ya, hati-hati. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Quran soal Isra, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka untuk menjadi pembuka kebaikan kita butuh apa? Al-Khaliq, butuh Allah Subhanahu wa taala, butuh agar kita dikuatkan untuk menjadi pionir kebaikan. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan diriku menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi sebagai pembuka kebaikan yang dibutuhkan yang kedua adalah ilmu. Ilmu. Kenapa dengan ilmu, Ustaz? Supaya mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelas, ya. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Syubhat itu yang samar. Yang menjelaskannya adalah ilmu. Ilmu agama. Banyak di zaman seperti ini kebenaran itu tersamarkan. Tak berani orang mengatakan ya bunga itu riba misalkan. Tak berani orang menjelaskan itu. Takut nanti instansi tertentu nanti tersinggung, Ustaz. Bagaimana takut? Katakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan yang hak. Kita berdakwah bukan sedang mencari ridhonya manusia. Untuk apa kita mendapatkan ridho manusia sementara ridho Sang Khaliq tidak kita dapatkan? Kita tidak butuh ridho manusia. Capek, Bu. Kalau kita beragama hanya ya mencari ridho manusia, capek. Tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-hentinya. Kalau hanya menginginkan orang merasa puas dengan kita, capek. Nabi SAW saja sudah Fathul Mekah, sudah ditaklukkan kota Mekah, ya, orang-orang masih saja membenci dakwah Nabi, walaupun mereka tidak terang-terangan menyebutkannya. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang munafik. Makanya Allah menyebutkan dalam satu surat, menurunkan surat yang bersama surat Al-Munafiqun. Orang munafik ini apa ini? Orang yang ya membenci tapi tidak bisa menampakkan kebencian mereka terang-terangan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, siapa kita dengan Nabi? Berbeda jauh. Nabi saja tidak semua orang, tidak semua manusia itu mendapatkan ridho kepada Nabi SAW. Tidak seluruhnya manusia ridho kepada Nabi. Kemudian lagi kita manusia biasa yang memiliki kesalahan. Maka jangan kita yang mencari ridho manusia di dunia ini. Capek, letih, ya, letih. Maka ilmu dibutuhkan untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Oh Ustaz, saya Ustaz, kalau saya Ustaz fulan Ustaz, kalau yang baik saya ambil Ustaz, yang buruk saya tinggalkan. Kalau kita tahu membedakan mana baik, mana yang buruk, itu dengan ilmu juga. Saya Ustaz, kalau Ustaz fulan saya ambil yang baiknya Ustaz. Tentu wazannya, timbangannya adalah ilmu. Bagaimana kita mencetuskan, mengambil ucapan kaulnya seseorang itu benar atau tidak?
Di zaman seperti ini tersebarnya para dai-dai yang mengarah-ngarahkan manusia kepada bibir neraka jahanam. Di mana hadis yang sangat panjang dari sahabat Uzaifah ibn Yaman radhiyallahu an ketika mengkhabarkan tentang gonjang-ganjing hari kiamat, tentang huru-hara akan datangnya hari kiamat, adanya du'atun ala abwabi jahannam, adanya para penyuruh-penyuruh kepada pintu neraka jahanam. Mereka tidak mengatakan kami dakwahnya ustaznya neraka jahanam, tidak. Mereka diselimuti dengan nuansa-nuansa Islami. Man ajabahu ilaiha fazufuhu fiha. Barang siapa yang menerima seruan dakwah-dakwah mereka, maka Allah akan masukkan mereka bersama dai-nya ke dalam neraka jahanam. Ini adalah hadis Uzaifah ibn Yaman. Hadis yang sangat sahih tentang gonjang-ganjing hari kiamat. Bagaimana kita bisa mengetahui itu kalau bukan di atas ilmu? Maka orang yang menjadi mafatihul khair harus memiliki ilmu agama. Ini yang kedua. Jangan sampai, masih poin yang kedua, jangan sampai kita memberikan, mewariskan kepada orang sunnatan sayyi'atan, sunnah yang buruk. Man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam, barang siapa memberikan contoh amalia keburukan, maka orang lain pun maka dia akan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang lain karena dirinya. Lalu bagaimana kalau kita melakukan kesalahan ucapan yang kita mengatasnamakan agama sementara itu ada kebohongan dan kedustaan? Kita katakan sama orang, misal ini contoh, kita katakan hadis Nabi padahal hadisnya palsu, mungkar. Lalu kita nisbatkan kepada Nabi, kita sandarkan kepada Nabi, sementara ini kedustaan kepada Nabi. Di mana Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, mengatakan ini hadisku, ini sunnahku tetapi bukan, maka bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ngeri apa tidak ini? Ngeri apa tidak, Pak? Ngeri sangat. Betapa banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dikata orang ini hadis Nabi. Atau menuntut ilmu apalagi hadisnya, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Lihat bagaimana merebaknya hadis-hadis palsu ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dai harus mengerti ilmu agama untuk bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Lalu bagaimana ketika ia berdakwah sementara yang dia ajarkan bukanlah sesuatu yang hak dari Allah, sehingga ia mendapatkan dosa jariyah, bukan pahala jariyah lagi. Maka butuh ilmu sebagai mafatihul khair. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, azanallahu wa iyyakum jami'an, amal. Setelah kita berilmu, kita harus beramal. Kita amalkan apa yang kita dapatkan sebelum kita sampaikan ke orang lain. Sebelum kita sampaikan ajakan kepada orang lain, kita harus mengamalkan. Yang terakhir adalah tularkan kebaikan itu atau dakwahkan sesuai dengan fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kita. Misalkan lingkup seorang ayah, kepala rumah tangga, dia akan memberikan kebaikan, menularkan apa yang ia dapat, ia serap dari majelis ilmu kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Siapa itu? Istrinya, anaknya, cucunya kalau dia ada, atau adik-adik wanitanya yang mungkin belum menikah. Dek, kalau keluar rumah jangan adik pernah nampakkan selai rambut dari tubuh adik. Misalkan kepada adik perempuannya atau kepada kakak perempuannya, walaupun kakak perempuannya sudah menikah. Kak, udah itu kak, malu saya kak. Jangan tambah-tambah lagi hisab saya nanti di akhirat kak. Berat memang, karena surga itu sangat mahal. Berat. Beragama itu berat karena hadiahnya surga, bukan tamasya. Maka berat. Tempuhlah jalan dakwah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing.
Kesanggupan kita apa? Ya kita sampaikan seperti itu. Bagi kita yang memiliki anak atau cucu yang di bawah dari usia SMP misalkan, sekarang ini waktunya kita tegas, bukan keras. Bedakan tegas dan keras. Karena ketika nanti banyak ya kami dapati ya orang tua mengeluh kepada kami, susah nak kami diajak solat ustaz. Udah berapa usia anak kita bu? Udah kelas 3 SMA. Ya iyalah. Udah keras tulangnya. Coba ya, seperti anak-anak kita seperti ini, diajak dia solat walaupun dia lalu lalang, ya, diajak, dinasihati dia, nak kalau solat di ujung, di pojok-pojok saja nak. Terus diajak, sehingga nanti akan tercermin dari dirinya. Ketika kita Allah berikan usia pendek, ya, atau suatu saat kita telah wafat, akan teringat bagi mereka tentang apa yang pernah kita lakukan, dan itu tertularkan secara tidak langsung kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.